Tinjau rumah dinas Verdi Sambo, hakim temukan minibar dan banyak minuman beralkohol. Sejumlah minuman beralkohol pun tertata di sebuah rak panjang. Sementara lokasi minibar tersebut tak jauh dari titik penembakan Brigadir J. Hakim berkali-kali juga terkesan terlihat marah bahwa kami itu sudah nggak butuh lagi pengakuan dari kalian, misalnya Kuat Ma'ruf atau Bribka Riki Rizal atau saksi yang lainnya. Kami itu hanya ingin melihat kok bohongnya kebangetan banget, kayak klaim dari Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kami tidak melihat ya pada saat Verdi Sambo menembak, apakah beneran nih mereka sedang ada peristiwa sebesar itu, mereka tidak melihat. Terus juga bener gak sih Putri Chandrawati ngakunya tidak melihat terjadi hal-hal seperti itu? Katanya kan posisinya dia berada di kamar dan pintu kamarnya terbuka, beneran tidak mendengar, tidak melihat. Nah, satu hal yang perlu dicatat oleh semua adalah justru di ruangan itu, ruangannya tidak lebih gede Studio Orange ya, Kompas TV daripada ruangan itu. Kemarin bisa lihat ruangannya begitu kecil, jadi kalau kejadian di situ ya pihak-pihak berada di mana akan ketahuan ya. Makanya ditanyakan kejelasan status KM di mana, RR di mana, Romer di mana. Jadi kalau di situ ada yang bohong, tidak melihat, tidak mendengar ya, kemudian keluar dari mana, kelihatan bohongnya siapa yang konsisten dan tidak konsisten. Jadi hari ini digali daripada si Eliezer ini kekonsistenan bahwa Eliezer jujur dari awal ceritanya ya, mengalir, alurnya sangat linear, sangat lurus gitu. Jadi ya apa adanya, jadi tidak ada yang ditutupi. Bahwa sepertinya hakim akan memberikan hukuman yang cukup maksimal ke Verdi Sambo, bahkan juga ke Putri Chandrawati. Kalau aku bisa prediksi teman-teman, kemungkinan besar sih Verdi Sambo ini akan mendapatkan hukuman minimal adalah seumur hidup sepertinya. Maksimalnya adalah hukuman mati untuk pasal 340. Hakim temukan minibar dan minuman beralkohol saat meninjau rumah dinas Verdi Sambo. Terungkap, ada minibar di rumah dinas Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal tersebut terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso mengecek langsung rumah yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir J. Diketahui Hakim melakukan pemeriksaan terhadap dua rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan Rabu 4 Januari. Dari pantauan di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, terlihat Hakim Wahyu Iman Santoso masuk sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat Wahyu ditemani sejumlah jaksa penuntut umum hingga penasihat hukum 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Rombongan terpantau masuk dari pintu samping melalui carport di lokasi penembakan Brigadir J. Terpantau rombongan masuk dan memutari isi rumah tersebut mulai dari lantai bawah hingga lantai 2 di rumah tersebut. Saat berkeliling terlihat adanya minibar di rumah Ekskadif Propam Polri tersebut. Ada sebuah rak panjangan dengan sejumlah minuman beralkohol di dalam rumah. Pemantauan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit di dalam rumah. Rombongan langsung keluar rumah dan meninggalkan lokasi tanpa memberi pernyataan kepada awak media. Sebelumnya, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joyamto menyebut kegiatan pemeriksaan tempat kejadian perkara dilakukan untuk meyakinkan majelis hakim terkait lokasi peristiwa tindak pidana. Untuk menambah keyakinan hakim, majelis hakim perlu melihat TKP-nya seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan tujuan tadi untuk lebih meyakinkan hakim, terutama tentang lokus deliktinya, kata Joyamto kepada wartawan Rabu 4 Januari. Selain hakim dalam peninjauan hadir juga JPU dan penasihat hukum 5 terdakwa perkara pembunuhan terhadap Brigadir J. Sementara untuk para terdakwa tidak akan dihadirkan dalam peninjauan setempat ini. Lebih lanjut, Joyamto juga mengatakan dalam kegiatan itu tidak ada mekanisme pembuktian dari pihak manapun. Nanti di sana tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari para pihak, baik dari terdakwa kan tidak dihadirkan, jadi hanya pemeriksaan setempat, ungkapnya. Majelis murni hanya melihat seperti apa lokus deliktinya, tempat kejadian peristiwa pidana yang saya sebutkan tadi untuk meyakinkan hakim, sambungnya. Untuk informasi, Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340
subsider pasal 338 KUHP Jungko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo, juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Jungko, pasal 33 subsider pasal 48 ayat 1 Jungko, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP. Subsider pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jungko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus pembunuhan berencana Brigadir J mendatangi rumah terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Duren 3 dan Saguling, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Dua rumah itu adalah lokasi terjadinya rangkaian pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Terlihat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso tiba di rumah Sambo di Jalan Saguling pada pukul 14.21 waktu Indonesia Barat. Hakim Wahyu terlihat mengenakan kemeja abu-abu gelap dengan celana abu-abu terang dan menggunakan masker. Sebelum kedatangan majelis hakim tersebut, sudah datang terlebih dahulu para kuasa hukum terdakwa dan juga para jaksa. Jaksa datang ke lokasi rumah Ferdy Sambo pada pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Setelah kedatangan tim jaksa, kemudian kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi terlihat datang ke rumah Saguling. Kemudian disusul kedatangan kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan pada 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14.00 WIB terlihat kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, dan Zena Dinda De Vega sampai di rumah Saguling. Selang 5 menit barulah tim kuasa hukum Sambo yang dipimpin Arman Hanis tiba di lokasi tersebut. Peninjauan rumah Saguling tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Mereka meninjau ruangan-ruangan dan detail seperti yang disebutkan dalam berita acara persidangan dan juga bukti-bukti foto yang dilampirkan.